Mari kita melanjutkan pembahasan Wahyu dan kita tiba pada Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai dengan 6 dengan tema kuasa saksi setia, berdoa, beritakan, bertekun dan bersukacita. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memberikan tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Saudaraku, nas ini adalah bagian dari penglihatan Rasul Yohanes tentang dua saksi Tuhan yang bernubuat selama 1260 hari dengan mengenakan kain kabung. Perdebatan tentang identitas kedua saksi ini telah berlangsung sangat lama, dan beberapa menafsirkan mereka ini secara harafiah sebagai dua individu seperti Elia dan Henokh, Musa dan Elia, atau tokoh-tokoh perjanjian baru. Tapi tafsiran-tafsiran ini memiliki kelemahan. Sebaliknya, penafsiran simbolis yang memahami kedua saksi sebagai representasi gereja Tuhan atau gereja Kristus yang bersaksi tentang Injil pertobatan kepada dunia, itu punya dasar yang lebih kuat. Alasannya antara lain, misi global mereka sesuai dengan amanat agung bagi gereja. Yang kedua, konsep dua saksi selaras dengan pola pelayanan Tuhan Yesus dan prinsip kesaksian yang valid. Dan hal yang ketiga, simbolisme dua pohon zaitun dan dua kaki dian merujuk pada penglihatan Zakaria 4 tentang komunitas Yahudi yang melayani Tuhan yang kini terwujud dalam gereja. Dan yang terakhir, kain kabung melambangkan seruan pertobatan yang disampaikan gereja seperti oleh para nabi-nabi. Nah, masa 1260 hari nubuat daripada kedua saksi ini melambangkan periode dari amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus hingga kedatangan Kristus kembali, di mana kesaksian kebenaran dan kuasa kejahatan itu akan terus berjalan berdampingan dan saling bertentangan. Kedua saksi akan menderita dan menjadi martir, tapi Tuhan melindungi mereka dengan kuasa-Nya. Penggambaran kiasan tentang api yang keluar dari mulut mereka dan kuasa atas alam semesta menegaskan kuasa firman dan doa umat Allah untuk mendatangkan pertobatan atau penghakiman. Saudara, perikop ini menyentuh tema-tema teologis yang jauh lebih luas, yaitu kedaulatan Allah atas sejarah manusia, persekutuan gereja dengan Kristus dalam penderitaan dan kemenangan, kuasa doa dan firman Allah sebagai senjata utama gereja, urgensi pertobatan dan iman kepada Kristus di masa kesusahan, dan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali dan langit serta bumi yang baru. Kesimpulannya adalah Wahyu 11 ayat 3-6 menggambarkan gereja sebagai saksi Kristus yang setia di tengah-tengah dunia yang menentangnya. Dengan apa? Dengan mengandalkan kuasa doa dan firman Allah untuk mendorong pertobatan dan memperingatkan tentang penghakiman. Perikop ini mendorong gereja, kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk tetap teguh dalam iman dan kesaksian bagi Kristus, sambil menantikan penggenapan seluruh penebusan Allah. Di balik simbolisme yang kompleks, pesannya sederhana dan kuat. Kita atau gereja dipanggil untuk setia bersaksi bagi Kristus, apapun tantangannya, dengan bersandar pada kuasa doa dan firman-Nya,
sambil menantikan kedatangannya kembali. Oleh karena itu, saudara, jadilah saksi Kristus yang setia dalam perkataan, perbuatan, bertekun dalam doa dan pemberitaan Injil, siap menghadapi tantangan dengan mengandalkan kuasa Allah. Yang kedua, tinggalkan dosa dan hiduplah dalam kekudusan sebagai respon terhadap panggilan pertobatan dalam Injil. Dan berdoalah bagi pertobatan orang-orang di sekitar saudara dan memohon campur tangan Allah atas situasi dunia ini. Dan yang terakhir, bersukacitalah di dalam pengharapan kedatangan Kristus kembali dan hidup bagi kekekalannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah kami saksi-Mu yang setia dan berani. Kuatkan kami dengan doa dan firman-Mu untuk memberitakan pertobatan. Kendati pun dunia menentang, kami percaya Engkau berdaulat. Pakailah kami untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu. Jika kami menghadapi penderitaan, ingatkanlah akan pengharapan kami dalam Kristus dan langit serta bumi yang baru yang akan segera datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.